If you have a Bible with you, Jika engkau memiliki Alkitab bersama denganmu, I'd like to invite you to open your Bibles to John chapter 3. saya ingin mengundang saudara untuk membuka kepada Yohanes pasal ketiga. Our passage today is taken from John 3, verses 16 to 21. Bacaan kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Once again, it is John 3, verses 16 to 21. Sekali lagi Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. I'll read once in English, and our interpreter, Brother David, will read once in Bahasa Indonesia. Pengkhotbah akan membaca satu kali di dalam bahasa Inggris dan penterjemah membacakan satu kali di dalam bahasa Indonesia. If you found it, let me read it for you. Jika saudara telah mendapatkannya, biarkan saya membacakan bagi saudara. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the judgment. The light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Let us pray once again. Mari kita berdoa sekali lagi. Our Father in heaven, Bapa kami di surga, we ask that you speak to us today. kami minta Engkau berbicara kepada kami hari ini. Open our spiritual eyes, Bukalah mata rohani kami, so that we may see the glory and the beauty of your Son, Jesus Christ, sehingga kami boleh memandang kepada kemuliaan dan keindahan Yesus Kristus, the King of the universe, who willingly became a baby for us. Raja seluruh alam semesta yang rela menjadi bayi bagi The kami, creator of the world, who willingly sacrificed himself in order to save us. Sang pencipta dunia yang dengan rela menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk kami. Bring us into that understanding, O Lord, Bawa kami kepada pengertian itu ya Tuhan, that we should know him and love him. sehingga kami boleh mengenalnya dan mengasihinya. We ask in the name of your Son, Jesus Christ. Kami memohon di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Amen. Amin. When I was a kid, I used to be very, very afraid of the dark. Ketika saya masih kecil, saya sungguh-sungguh takut dengan kegelapan. I could never sleep alone in my room. Saya tidak pernah bisa tidur sendirian di dalam kamar saya. And so even though we had enough rooms, all three of us siblings sleep in the same room. Jadi meskipun kami mempunyai cukup ruangan, tetapi ketiga bersaudara kami tidur di dalam satu kamar yang sama. But that was still not enough to give me peace. Tapi itu pun tidak cukup untuk membuat saya tenang. So my mom bought me a night light. Jadi mama saya membeli sebuah lampu tidur. It's a light that looks like a giant egg. Lampu itu bentuknya seperti telur yang besar. If you step on it, it will light up. Dan jika engkau menginjaknya, maka telur itu akan menyala. So I put that light underneath my bed.
Jadi saya menaruh telur itu di bawah ranjang because I wanted to illuminate the scariest part of my room. karena saya ingin lampu itu menerangi bagian yang paling mengerikan dari ruangan itu. But that was still not enough to give me peace. Tapi itu tetap tidak cukup untuk memberikan saya damai. And so every night I would beg my father or my mother to sleep with us. Maka setiap malam saya akan meminta kepada papa dan mama untuk tidur bersama dengan kami. And it's not enough that my dad or my mom should sleep in the same room. Dan tidak cukup bahwa mereka akan tidur di kamar yang sama. I want my dad or my mom to sleep right beside me. Saya mau papa dan mama tidur tepat di sebelah saya. But one of the days, my family invited friends to come over. Tapi ada hari-hari di mana orang tua saya mengundang kerabat dan keluarga untuk datang. And all the kids decided to play hide and seek in my room, in my house. Dan semua anak-anak kemudian mau main petak umpet di rumah. I remember hiding underneath my bed. Dan saya ingat betul saya bersembunyi di bawah ranjang saya. Because that was the darkest place in my room. Karena itulah tempat tergelap dari kamar itu. I thought my friends would never find me there. Saya pikir teman-teman saya itu tidak mungkin akan menemukan saya di sana. But I thought the room was not dark enough to hide me. Tapi saya merasa bahwa tempat itu tidak cukup gelap untuk menyembunyikan saya. So I quickly ran out and drew to draw the curtains to close my windows. Jadi saya kemudian cepat-cepat keluar dan menutup gorden di dalam kamar. I also closed the door so that it's super dark in my room. Dan kemudian saya tutup pintunya sehingga benar-benar gelap sekali di dalam And ruangan then itu. quickly I ran back under my bed. Dan kemudian dengan cepat saya merangkak masuk ke bawah ranjang. And while I was hiding in absolute darkness, Dan sementara saya bersembunyi di dalam gelap gulita, I was excited. saya begitu bersemangat. I knew nobody would find me there. Saya tahu tidak akan ada seorang pun yang dapat menemukan saya di sana. I was so excited, in fact, I forgot one thing. Saya begitu bersemangat bahkan sampai saya lupa akan satu hal. The very same place I was hiding in Bahwa tempat di mana saya bersembunyi saat itu was the very spot I feared the most every night when I go to bed. adalah tempat yang sama yang selalu paling saya takuti setiap malam ketika mau tidur. The same darkness that used to fill me with fear Kegelapan yang sama yang selama ini memenuhi hati saya dengan rasa takut, now provided a sense of comfort to me. sekarang memberikan rasa nyaman kepada saya. Why are we afraid of the dark? Mengapa kita takut akan kegelapan? Because of uncertainty. Karena ada ketidakpastian. We don't know what is hiding in it. Kita tidak tahu apa yang sedang bersembunyi di dalamnya. But when we ourselves have something to hide, Maka ketika kita sendiri memiliki sesuatu untuk disembunyikan, darkness would be our best friend. kegelapan itu akan menjadi teman terbaik kita. It covers us Ia akan menutupi kita, so that nobody can see us. sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melihat kita. This is exactly what is described in our passage today, verse 20. Persis inilah yang digambarkan di dalam bacaan kita di dalam ayat 20. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his works should be exposed. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak, atau dalam bahasa Inggris, perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak dibongkar. There's this one thing that is at the same time humanity's greatest desire and its greatest fear. Inilah ada satu hal yang pada saat yang sama adalah kerinduan terbesar dari seluruh umat manusia, tetapi di saat yang sama juga ia adalah kengerian terbesar umat manusia. And it is to be known. Dan hal itu adalah untuk dikenal. It's extremely rewarding to hear a close friend say this to us. Sangat menyukakan hati kita ketika kita mendengar teman terdekat kita berkata seperti ini kepada kita. Nobody in this world gets me like you do. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenal saya seperti engkau. Or, I'm really glad I know you. Atau, saya sungguh-sungguh bersyukur bahwa saya boleh mengenalmu. But it's spine-chilling to hear another person say this to us. Tapi kalau kita mendengar hal ini yang akan membuat tulang kita begitu merinding, Especially after we've done something wrong. terutama ketika kita telah melakukan sesuatu yang salah, I know what you have done. aku tahu apa yang telah engkau perbuat. Or if someone says, Atau kita ke seorang lain berkata, I know who you really are. aku tahu siapa engkau sebenarnya. To be known, to have our wrongs known is very exposing. Untuk dikenal, bahkan
kesalahan-kesalahan kita untuk diketahui orang itu adalah hal yang sangat membongkar isi hati kita. But this kind of exposure that's described in verse 20 is quite unique. Tetapi penyataan atau pembongkaran digambarkan di dalam ayat 20 ini cukup unik. In verse 20, it is not exposing the fault of one person. Di dalam ayat 20 yang digambarkan bukanlah pembongkaran kesalahan satu orang. In that case, that one person is likely to evade the question or run away. Karena jika demikian halnya, maka satu orang tersebut dapat menghindari pertanyaan tersebut atau melarikan diri. It is not either exposing the fault of a few people. Itu juga bukan menggambarkan sebuah pembongkaran akan kesalahan sekelompok orang. In that case, they might deny the accusation. Karena jika demikian halnya, maka mereka boleh bersama-sama membantah tuduhan tersebut. Or they'll work together to create a false testimony. Atau mereka bekerja bersama-sama untuk membuat sebuah kesaksian yang palsu. But what if it's exposing the fault of lots and lots of people? Tetapi bagaimana jika yang dimaksudkan adalah ia membongkar kesalahan dari banyak orang? When enough people do what is wrong, Ketika ada cukup banyak orang yang melakukan hal yang salah, what is wrong would seem not so wrong anymore. maka hal yang salah tersebut akan terasa tidak terlalu salah. In fact, with the advantage of numbers on their side, the wrongdoers might be emboldened. Bahkan dengan banyaknya massa di dalam pihak mereka yang bersalah bahkan boleh menjadi berani Enough to think that they are right. Berani untuk berpikir bahwa mereka benar. And instead of being afraid of exposure, Dan alih-alih mereka takut untuk dibongkar kesalahannya, they might instead destroy anyone who would expose them. mereka justru akan menghancurkan orang-orang yang akan membongkar kesalahan mereka. When I was in year 5, I had a class test. Ketika saya di kelas 5, saya ada satu ujian di kelas. And the whole class was conspiring to cheat together. Dan seluruh kelas bekerja bersama-sama untuk menyontek. We created secret communication methods and we practiced them. Kami membuat satu cara berkomunikasi yang rahasia dan kami melatih cara berkomunikasi tersebut. To make sure nobody would sell us out, Untuk menjamin bahwa tidak ada yang akan membocorkan rencana kami, we promised each other that if anyone should snitch and tell the teacher, kami berjanji kepada satu dengan yang lain bahwa jika ada dari antara kita yang akan membocorkan dan melaporkan kepada guru, the whole class would no longer be his friend anymore. maka seluruh kelas akan berhenti menjadi sahabat orang tersebut. And in that test, everyone cheated. Dan di dalam ujian tersebut semua orang menyontek. Nobody snitched. Tidak ada yang melapor. All of us honored our promise. Semua dari kami menepati janji kami. And in this promise, Dan di dalam janji tersebut, the ones who cheat and help one another out would be the one who is kind and right. orang-orang yang ikut menyontek dan menolong satu dengan yang lain adalah orang-orang yang baik dan benar. But the ones who refuse to join in would actually be labeled unkind and wrong. Dan orang-orang yang tidak mau ikut menyontek justru akan dicap sebagai orang yang tidak baik dan juga tidak benar. Even in a classroom of 11-year-olds, Bahkan di tengah-tengah kelas yang diisi oleh anak-anak umur 11 tahun, justice has been perverted. keadilan telah dibengkokkan. Because the advantage of numbers was on the side of the wrongdoers. Karena jumlah itu berpihak kepada orang yang melakukan yang jahat. And as a result, they are emboldened to think what is wrong is right and what is right is wrong. Dan karenanya mereka menjadi berani untuk menyangka, untuk berpikir bahwa yang salah itu adalah yang benar dan yang benar itu salah. This was the same situation when Jesus, the light of the world, came down to us from heaven. Keadaan yang seperti inilah yang dihadapi oleh Yesus ketika ia turun dari sorga dan turun ke dalam dunia. Verse 19 says, "True light has come into the world, yet people loved the darkness rather than the light because their works were evil." Ayat 19 mengatakan, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. The passage we read today is a very famous passage in the Bible. Bacaan yang kita baca pada pagi hari ini adalah bacaan yang sangat terkenal dari seluruh Alkitab. Many people, even those who don't go to church, know John 3:16 quite well. Banyak orang, bahkan mereka yang tidak pergi ke gereja pun tahu Yohanes 3 ayat 16. It talks about the good news of Jesus Christ. Ia membicarakan tentang berita kabar baik dari Yesus Kristus. But much fewer people know that this good news must begin with bad news. Tetapi jauh lebih sedikit orang-orang yang mengetahui bahwa kabar baik ini harus dimulai dengan kabar yang buruk. The bad news is that we have sinned. Kabar buruk itu adalah bahwa kita telah berdosa. And without exception,
all of us are placed under God's righteous judgment. Dan tanpa kecuali setiap dari kita dengan adil berada di bawah pemerintahan Allah yang benar itu. In Romans 3 it is said, Di dalam Roma 3 dikatakan, "For all have sinned and fall short of the glory of God." karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. And in 1 John 1 it is written, Dan dalam 1 Yohanes dikatakan, "If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us." jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Who among us can say that he has not sinned? Siapa di antara kita yang dapat berkata bahwa kita tidak berdosa? Who can say that he has kept his heart pure? Siapa yang dapat berkata bahwa saya telah menjaga hatiku bersih? That he is cleansed from his sin? Bahwa saya telah disucikan, dibersihkan dari dosa-dosa saya? I know I have sinned. Saya tahu saya telah berdosa. I'm a worshiper of self. Saya adalah penyembah diri sendiri. That makes me an idolater. Dan hal ini membuat saya sebagai penyembah berhala. I know my eyes have wandered and my heart was moved. Saya tahu bahwa mata saya telah menjelalat kemana-mana dan hati saya tergerak kemana-mana. That makes me an adulterer. Dan hal ini membuat saya seorang pezina. I know I've turned back on the promises I made to my God. Saya tahu saya telah mengingkari janji yang telah saya buat kepada Allah saya. That makes me a hypocrite and a liar too. Dan hal ini membuat saya seorang yang munafik dan pembohong. I know I've spoken hateful words even to those who love me the most. Saya tahu saya telah mengucapkan kata-kata yang kejam kepada bahkan orang-orang yang mengasihi saya dengan begitu besar. That makes me a murderer also. Dan hal ini membuat saya sebagai seorang pembunuh. My friends, Sahabat-sahabat, I don't know what kind of struggles and burdens you have in your life. saya tidak tahu pergumulan atau beban seperti apa yang engkau tanggung saat ini. But I think you and I are in the same boat. Tapi saya kira engkau dan saya ada di dalam perahu yang sama. Because the bad news is the whole world has fallen into darkness. Karena kabar buruknya adalah seluruh dunia telah jatuh ke dalam dosa. When Jesus comes to the world, Ketika Yesus datang ke dunia, the Bible describes his coming as light shining into darkness. Alkitab menggambarkan kedatangannya sebagai terang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. In Isaiah chapter 9, Di dalam Yesaya pasal 9, when prophesying about Jesus, ketika menubuatkan tentang Yesus, it is written, dikatakan, "The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of deep darkness, on them has light shone." bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. We don't need to look far to realize that the world is in complete darkness. Kita tidak perlu melihat terlalu jauh untuk menyadari bahwa dunia ini berada dalam kegelapan yang besar. As we look inwardly into our own hearts and minds, Ketika kita melihat ke dalam hati dan pikiran kita, we recognize that we are dark. kita mendapati bahwa kita pun ada dalam kegelapan. So this darkness of the fallen world does not only cover us, Jadi kegelapan yang mengatasi seluruh dunia ini bukan hanya menutupi di luar diri kita, it actually invades us and lives in us. tapi ia juga merasuk ke dalam diri kita dan tinggal di dalam diri kita. Jesus says in Matthew 6, Yesus mengatakan di dalam Matius 6, "The eye is the lamp of the body." mata adalah pelita tubuh. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. Jadi jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya terang kegelapan itu. Here, the eye is described as the place where light can enter into us. Dalam bacaan tersebut, mata itu digambarkan sebagai jalan masuk cahaya ke dalam diri kita. Because we can see the truth and the truth will set us free. Karena dengannya kita dapat melihat kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan diri kita. Yet if even the eye is bad, how could we escape from darkness? Tapi jika bahkan mata itu sendiri adalah gelap, bagaimana kita bisa lepas dari kegelapan? We will see the truth and consider it a lie. Kita akan memandang kepada kebenaran dan menganggapnya sebagai dusta. We will see what is good and consider it wrong. Kita akan melihat hal yang baik dan menganggapnya sebagai kejahatan.
In high school, I had a friend who said this to me. Di dalam SMA saya mempunyai seorang teman yang berkata seperti ini kepada Have you saya. wondered, what if the color orange is seen differently by everyone? Pernahkah engkau berpikir jika mungkin warna oranye itu dipandang secara berbeda oleh orang-orang berbeda? And in fact, we just all decide to call it orange. Dan bahwa sesungguhnya kita semua hanya setuju untuk mengatakan bahwa warna itu adalah namanya oranye. It's very interesting how people use this kind of arguments to disprove God's law. Menarik bagaimana orang-orang menggunakan argumentasi seperti ini untuk membantah hukum-hukum Allah. God, what you see is right, I might think it's wrong. Allah, apa yang engkau lihat itu mungkin benar bagimu, tetapi saya melihatnya sebagai sesuatu yang salah. But very seldom do people use the same argument to disprove their own darkness. Tapi jarang sekali orang menggunakan argumentasi yang sama untuk menyangkal kegelapan dalam hati mereka. What if God is good and I am not? Bagaimana jika Allah itu baik dan saya tidak? What if my eyes are so darkened Bagaimana jika mata saya begitu gelap that what is right to God is no longer right to me? sehingga apa yang benar bagi Allah tidak lagi benar bagi saya? Indeed, as the Bible describes, we are formed in darkness. Dan sungguh Alkitab menggambarkan bahwa diri kita dibentuk di dalam kegelapan. Just like the 11-year-olds who cheated together in the class test. Sama seperti anak-anak umur 11 tahun itu yang bersama-sama menyontek di dalam ujian kelas. We also make up our minds on what is right and what is wrong. Kami juga sama-sama setuju untuk melihat apa yang benar dan apa yang salah. But we don't have the authority to. Tetapi kami sesungguhnya tidak mempunyai otoritas untuk menentukan apa yang benar dan yang salah. And when light shines into darkness, Dan ketika terang itu bercahaya di dalam kegelapan, we hate it. kami membencinya, We reject it. kami menolaknya. We see the light, and in our spiritual blindness, we accuse the light to be darker than darkness. Kami melihat terang itu, tetapi di dalam mata kami yang buta, kami menuduh yang terang itu adalah lebih gelap daripada kegelapan. But my friends, how could anyone in his right mind call this light of the world darkness? Kawan-kawanku, bagaimana mungkin orang-orang di dalam pikiran yang sehat menyatakan terang itu sebagai kegelapan? How could we deny the glory and beauty of Jesus Christ? Bagaimana mungkin kita dapat menyangkal kemuliaan dan keindahan Yesus Kristus? The light of the world who has come to save us. Terang dunia yang datang untuk menyelamatkan kita. The one who says to us, I am the good shepherd. Yang dia yang mengatakan bagi dirinya sendiri bahwa akulah gembala yang baik. The good shepherd lays down his life for the sheep. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Does this sound like light or darkness to you? Apakah ini terdengar seperti terang atau kegelapan bagimu? Or when people nailed Jesus on the cross, Atau ketika orang-orang menyalibkan Yesus di atas kayu salib, Jesus said to God, Yesus berdoa kepada Allah, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Is this light or darkness? Ini terang atau gelap? Or when he says to his disciples, Atau ketika ia mengajar murid-muridnya, love your enemies and pray for those who persecute you. "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Is this light or darkness? Ini terang atau ini gelap? My friends, Kawan-kawanku, Jesus is undeniably the light of the world. tak dapat dipungkiri lagi Yesus adalah terang dunia. When he shines into this dark world, Ketika ia bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini, we run away and we hide. kita kabur darinya dan kita bersembunyi darinya. When he says nice things, we like him. Ketika ia mengatakan hal-hal yang enak didengar, kita menyukainya. But when he tells us we're wrong, we hate him. Tetapi ketika ia menyatakan bahwa kita salah, kita membencinya. Because darkness cannot overcome the light. Karena kegelapan tidak dapat menguasai terang. Because darkness cannot understand the light. Karena kegelapan tidak dapat mengerti terang. When the light of the world comes, Ketika sang terang dunia itu datang, it makes us realize that we are nothing but darkness. ia membuat kita menyadari bahwa kita tidak lain daripada kegelapan itu sendiri. That we are selfish. Bahwa kita egois, That we are greedy. bahwa kita rakus, That we are hateful. bahwa kita penuh benci, That we are proud. bahwa kita sombong. If this light comes to me, Jika terang ini datang kepada saya I also want to hide. juga ingin bersembunyi.
I also want to say, like Peter to Jesus, Saya juga ingin berkata seperti Petrus kepada Yesus, go away from me, Lord. pergilah daripadaku Tuhan, I'm a sinful man. aku adalah seorang berdosa. Don't expose me. Jangan bongkar kesalahan saya. Don't force me to answer why I do what I do, Jangan paksa saya untuk menjelaskan mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan, because I have no good answer. karena saya tidak mempunyai alasan yang baik. I am broken and evil, Saya rusak dan jahat, and even with my best efforts, I just cannot live right. dan bahkan dengan upaya terbaikku pun aku tidak dapat hidup dengan benar. Yet Jesus is not a light that comes to destroy darkness and everything that's in it. Tetapi Yesus bukanlah terang yang datang untuk menghancurkan kegelapan dan semua yang di dalamnya. He is a light that comes to bring hope Ia adalah terang yang datang untuk membawa pengharapan to those who were enslaved and trapped in darkness. bagi mereka yang diperbudak dan terjerat di dalam kegelapan. Jesus says in John 8, Yesus berkata dalam Yohanes 8, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Whoever follows me will not walk in darkness, Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, but will have the light of life. melainkan ia akan mempunyai terang hidup. This reminds me of a story Hal ini mengingatkan saya akan sebuah cerita, of someone who was running away from North Korea. yaitu seseorang yang kabur dari Korea Utara. Now this person has been caught 3 times already. Orang ini telah ditangkap kembali sebanyak 3 kali. And the police told her, Dan polisi berkata kepadanya, if you run away the next time, kalau engkau kabur sekali lagi, we will publicly execute you. kami akan mengeksekusimu secara terbuka. And she ran again. Dan dia kabur sekali lagi. The easiest route to run from North Korea to South Korea will pass by a river. Jalan yang termudah untuk kabur dari Korea Utara masuk ke Korea Selatan harus melalui sebuah sungai. And that is the most dangerous part of the journey. Dan ini adalah sesungguhnya bagian yang paling berbahaya dari seluruh perjalanan tersebut. Because every 10 minutes, the soldiers will shine a spotlight on the river. Karena setiap 10 menit, para tentara akan menerangi sungai tersebut dengan sinar yang sangat terang. And the only way you can avoid detection Dan satu-satunya cara engkau dapat menghindari ditemukan oleh mereka is if you dive when that happens. adalah jika engkau masuk ke dalam air ketika mereka menyinari terang tersebut. Her greatest fear would be the light that finds her. Dan ketakutannya yang terbesar adalah bahwa terang itu akan mendapatinya. But at some point during this journey, Tetapi di satu titik dari perjalanan ini, she would have crossed from so-called North Korean controlled place to a South Korean controlled place. ia akhirnya menyeberangi dari tempat yang disebut dikuasai oleh Korea Utara ke tempat yang dikuasai oleh Korea Selatan. That is when light means hope. Dan disinilah di mana terang itu kemudian menjadi terang yang membawa harapan. And so she ran and ran in among the trees Maka ia terus kemudian berlari dan berlari di tengah-tengah pepohonan until a few spotlights find her. sampai akhirnya ada terang itu yang mendapati dirinya. And when people came to tend to her injuries, Dan ketika orang kemudian datang untuk merawat luka-luka di dalam badannya, she heard the words that she had been longing to hear. ia mendengar kata-kata yang sudah lama ia ingin dengar. Welcome to South Korea. Selamat datang kepada Korea Selatan. You are safe here. Engkau aman di sini. Brothers and sisters, Saudara-saudaraku, Jesus, the light of the world, is this kind of light. Yesus sang terang dunia adalah terang yang seperti ini. He didn't come to condemn us. Ia tidak datang untuk menghakimi kita. We are already condemned by our sins. Kita telah dihakimi oleh dosa-dosa kita. Instead, he has come to save us. Melainkan ia datang untuk menyelamatkan kita. Only when we understand the bad news. Hanya ketika kita mengerti kabar buruk, That is only when we realize that we are evil and that God is good. maka kita dapat menyadari bahwa kita itu jahat dan Allah itu baik.
and that we are under God's good judgment. Dan bahwa kita berada di bawah penghakiman Allah yang baik, Will we understand this good news? baru kita bisa mengerti kabar baik ini. And the good news is written famously in verse 16. Dan kabar baik ini tertulis dengan dikenal banyak orang dalam ayat 16. For God so loved the world Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, that he gave his only Son, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jesus has come to bear our punishment. Yesus telah datang untuk menanggung hukuman bagi kita. He has come to give us forgiveness. Ia telah datang untuk memberi kita pengampunan. It is already foretold in Isaiah 53. Dan hal ini sudah dinubuatkan dalam Yesaya 53. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. But he was pierced for our transgressions. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. He was crushed for our iniquities. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Upon him was the chastisement that brought us peace. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. And with his wounds we are healed. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. All we, like sheep, have gone astray. Kita sekalian sesat seperti domba. We have turned everyone to his own way. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. This part of the Bible tells us that we sinners are like sheep. Bagian Alkitab ini menggambarkan kita orang-orang berdosa seperti domba. We run everywhere according to our own desires. Kita berlari kemana kian kemari seturut dengan keinginan kita. In other words, we live our lives in sin. Dengan kata lain, kita hidup di dalam dosa. We don't follow God's way. Kita tidak mengikuti jalan Tuhan. But God loves us. Tetapi Tuhan mengasihi kita. He will lay our sins on this one man, Jesus. Ia akan meletakkan seluruh kesalahan kita di dalam satu orang ini, Yesus. He will die for us. Dia akan mati bagi kita. And his death will bring us peace with God. Dan kematiannya akan membawa damai sejahtera dengan Allah kepada kita. He is the light that finds us. Ia adalah terang yang mendapati kita. He is the light that says to us, Ia adalah terang yang berkata kepada kita, you are safe here. engkau aman di sini. And the birth of Jesus Christ, which we celebrate today, Dan kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari ini is the beginning of this promise. adalah permulaan dari janji ini. So, my friends, Jadi saudara-saudara, kawan-kawanku, Jesus issues you a sincere and loving invitation. Yesus memberikan sebuah undangan yang tulus kepadamu. You can come to him. Engkau dapat datang kepadanya. There is no payment. Tidak ada yang harus engkau bayar. Anyone who come to him will not perish, but have eternal life. Semua yang datang kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. This is the Christian hope. Inilah pengharapan Kristen. Our hope in the light of the world. Pengharapan kita di dalam terang dunia. May God bless you. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, indeed, we were the ones who lived in darkness, benar bahwa kami adalah orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan, and we have seen a great light, dan bahwa kami telah melihat terang yang besar, the light that does not shine on our path, terang yang menerangi jalan kami, and more than that, shines into our hearts, dan lebih dari itu ia menerangi hati kami, so that we come to understand that light is good, sehingga kami boleh mengerti bahwa terang itu baik, and joyfully to follow you. dan dengan penuh sukacita mengikut engkau. We pray, O Lord, Kami berdoa ya Tuhan, that this light will also shine upon those who hear about this for the first time. bahwa terang ini juga boleh bersinar kepada mereka
yang baru pertama kali mendengar berita ini, that they too may come to understand this loving God, bahwa mereka juga boleh mengenal Allah yang penuh kasih ini, who, unlike other gods, he does not require any payment, yang tidak seperti Allah-Allah lain, engkau tidak meminta bayaran apapun, but he first laid down his life in love. tetapi engkau pertama-tama menyerahkan hidupmu, nyawamu bagi kami. So we happily follow him with our life. Maka kami dengan penuh sukacita mengikutinya seumur hidup kami. Teach us how to follow Jesus, Ajar kami bagaimana mengikuti Yesus, so that others may see us and give glory to your name. sehingga orang lain boleh melihat kami dan memuliakan engkau. May this good news guide our lives, Kiranya kabar baik ini menjaga hidup kami, so that it becomes the reason for all that we say and do. sehingga ini menjadi alasan dari semua yang kami lakukan dan katakan. We pray in the name of your Son, Jesus Christ. Kami berdoa di dalam nama anakmu, Yesus Kristus. Amen. Amin.